Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah komputer dan pemrograman. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri beserta teman-teman saya. Saya selaku moderator Cindy Nabila Utami, NPM A1E02101. Perkenalkan, nama saya Fadila Kanranisa, NPM A1E021018. Perkenalkan, saya Erzalina Freselia, NPM A1N021038. Perkenalkan, nama saya Deswinda Tieni dari Prodi Pendidikan Fisika, NPM A1E021010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Attor Rahman Akil dengan NPM A1E021020. Teknologi merupakan sebuah terobosan baru yang diciptakan oleh manusia dari beberapa generasi, sehingga setiap saat mengalami banyak perubahan dan penemuan hal yang baru. Di saat itulah, jaringan dan sumber daya berbasis nikabel juga berkembang dan banyak menggantikan penggunaan jaringan kabel saat ini. Internet of Things adalah salah satu penemuan terbaru yang saat ini dikembangkan karena memiliki kelebihan dari segi fungsionalitas dan mendukung kerja tanpa menggunakan bantuan kabel dan wireless. Pada kali ini, kami akan membahas setiap hal mengenai apa itu Internet of Things, unsur-unsur pembentuknya, cara kerja, hingga contoh penerapannya, sehingga ke depannya kita dapat lebih memahami konsep dan penggunaan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, mungkin beberapa dari kita tidak asing dengan kata IoT atau Internet of Things. Namun, ada juga beberapa yang tidak tahu apa itu IoT. Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau yang sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal, internet, dan QR code. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Kemampuan dari IoT sendiri tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT. Sebagai contoh, sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google terbaru yaitu Google AI dan Amazon Alexa. Dan sekarang, penerapan Smart City yang sudah dilakukan di beberapa negara maju seperti China dan Jerman. Sehingga segala bentuk aktivitas penduduk suatu kota dapat termonitoring dengan baik oleh sistem dengan jaringan berbasis data berskala besar. Unsur-unsur IoT yang pertama, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AL atau dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan, merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir. Jadi AL di sini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, dan pengembangan algoritma kecerdasan buatan. Sehingga dari yang awalnya sebuah mesin hanya dapat melaksanakan perintah dari pengguna secara langsung, sekarang dapat melakukan berbagai aktivitas sendiri tanpa menunggu instruksi dari pengguna. Misalnya saja teknologi AL yang diterapkan pada robot pelayan di sebuah restoran di Jepang, di mana kemampuan robot tersebut dapat berpikir layaknya seorang pelayan manusia asli karena di dalam sistem kendali robot tersebut telah menggunakan bantuan AL dengan mencakup berbagai sumber data dan informasi secara lengkap dan algoritma yang kompleks. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan antar jaringan di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil. Setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Untuk standar biaya, pemasangan jaringan tidak terlalu membutuhkan jaringan yang besar dan biaya yang mahal. Anda dapat merancang sistem perangkat dengan menggunakan jaringan yang lebih sederhana dan biaya yang lebih murah. Yang ketiga, perangkat ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat, maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit. Namun, efektivitas dan skalabilitas menjadi tinggi, sehingga di masa yang akan datang, manusia dapat lebih mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat, dan efisien. Yang keempat, sensor.
Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor, mampu mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari sebuah jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang integrasi dengan dunia nyata. Yang kelima, keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan secara pasif. Namun, yang menjadi pembeda dari mesin yang lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Nah, teman-teman, kita lanjut ke cara kerja Internet of Things atau IoT. Cara kerja Internet of Things adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsinya atau kerjanya, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Kendala terbesar dari pengembangan Internet of Things atau IoT ini adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Biaya pengembangan juga masih terlampaui mahal dan tidak semua kota atau negara telah menggunakan IoT sebagai kebutuhan primer mereka. Manfaat IoT. Manfaat yang pertama adalah memudahkan dalam proses konektivitas antar perangkat atau mesin. Semakin koneksi jaringan baik, maka sistem perangkat yang dihasilkan akan lebih cepat dan fleksibel. Yang kedua adalah efisiensi kerja. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, maka semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas. Manfaat yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Dengan menggunakan Internet of Things, maka efektivitas untuk mengontrol dan memonitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, baiklah, sekarang kita telah sampai ke materi yang terakhir, yaitu contoh-contoh Internet of Things pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada bidang kesehatan. Nyawa manusia sangatlah penting. Oleh karena itu, keberadaan Internet of Things itu sangat penting juga pada bidang kesehatan. Kenapa penting? Karena Internet of Things dapat mengurangi risiko kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Nah, contoh-contoh IoT pada bidang kesehatan adalah seperti alat pendataan detak jantung manusia, ya, ataupun alat pengukur suhu. Ya. Yang kedua adalah pada bidang energi. Seperti kita ketahui bahwa penggunaan energi itu belumlah efisien. Penggunaan energi sekarang itu masih menimbulkan polusi, menimbulkan penyebaran, dan hal-hal yang buruk lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya Internet of Things, itu dapat mengurangi hal-hal tersebut dengan menggunakan sensor misalnya. Nah, misal pada sebuah lampu jalan, dengan adanya sensor, maka ketika siang hari, lampu pada jalan itu bisa mati dengan otomatis, sehingga itu dapat mengurangi penggunaan listrik. Ya. Yang ketiga itu pada bidang transportasi. Seperti yang kita tahu, sekarang transportasi itu sudah sangat canggih gitu ya, sangat-sangat canggih. Nah, sekarang dengan adanya Internet of Things, itu ada mobil yang bisa berjalan tanpa harus dikemudikan oleh manusia. Nah, dengan adanya IoT juga, kecelakaan karena transportasi itu bisa berkurang. Yang keempat adalah lingkungan umum. Dengan adanya IoT, Internet of Things, maka kita akan dipermudah untuk mendapatkan data-data aktivitas makhluk hidup.
kita akan lebih mudah, lebih efisien, lebih akurat untuk mendapatkan data-data tersebut dengan menerapkan Internet of Things. Nah, teman-teman, udah dijelasin nih dari awal tadi apa itu pengertian IoT, lalu unsur-unsur IoT, cara kerja IoT, manfaat IoT, dan contohnya. Jadi dapat diambil kesimpulan nih teman-teman, ada 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Kedua, unsur-unsur IoT ini terdiri dari beberapa bagian seperti konektivitas, artificial intelligence atau AL, perangkat sistem kecil, sensor, dan lain sebagainya. Lalu cara kerja dari IoT ini diciptakan dengan membuat argumentasi algoritma pemrograman untuk menghasilkan interaksi program dengan jaringan internet sebagai penghubung antara kedua hal tersebut. Dan kesimpulan terakhirnya adalah contoh penerapan IoT atau Internet of Things dapat dilakukan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, lingkungan, energi, dan lain sebagainya. Manfaat utama dari Internet of Things adalah ketercapaian efisiensi, efektivitas, dan konektivitas. Sekian penjelasan tentang IoT atau Internet of Things dari kelompok kami. Jika terdapat kata-kata dan sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.